dah. Sini Mas, sini. Ntar lu, sabar. Sorry ya bang. Tahu gubernur. Gung, liatin Gung. Iya. Ya, tanya. Tar dulu. Siapa tuh? Standby. Belum. Tar dulu. Mana? Bisa nggak? Berapa ini paspornya? Gak ada. Bang Dang, 5 agak second. kencengan suaranya Bang Dang ya. Standby. Ya. Dek. Rolling. Ya. Bang, mungkin bisa diceritakan bang bagaimana somasi tersebut dilayangkan oleh abang di media sosial bang? Ya, ya baik. Jadi teman-teman, kenapa ada video somasi tersebut? Jadi sebelum saya upload, sebelumnya saya udah mencoba untuk menghubungi Andre, tetapi tidak ada respon sama sekali. Saya sudah coba WA, sudah coba telepon, tidak ada jawaban sama sekali dari Andre. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya, tidak ada basa-basi atau kabar apapun. Itu sudah lama ya, mungkin teman-teman tahu dari dulu Andre selalu mempermainkan lagu-lagu Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini, tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk supaya saya berani untuk melarang, karena memang di situ ada hak saya, ya. Jadi ada hak intelektual, di mana hak itu sudah melekat dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Jadi memang saya bertujuan hanya untuk bisa berkomunikasi dengan Andre untuk masalah direct license untuk performing right. Tetapi karena Andre tidak ada sama sekali respon, akhirnya saya beranikan diri untuk membuat video larangan tersebut hanya untuk Andre dan juga Stinky. Mas, ini kita bicara soal lagu Mungkinkah ya? Ya. Apakah somasi ini hanya untuk Andre aja atau ada pihak lain? Hanya untuk Andre dan Stinky. Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up? Karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu mateng ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu, dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan untuk performing right, untuk direct license itu. Berapa kali dilarang ya bang untuk membawakan? Iya, Andre dan Stinky. Bang, tapi dalam pembuatan lagu, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu Mungkinkah ya, Ya. nah itu ada andil juga bang, dalam arti secara legal juga sudah dinyatakan sah bahwa abang berdua dengan Bang Irwan. Abang nggak benar seperti itu bang? Kalau secara legal ya gimana ya, kalau secara penciptaan waktu pembuatan itu boleh dibilang saya itu 85%. Ya, jadi Irwan itu partnya hanya bagian kau sayang, selalu kujaga, takkan ku lepas selamanya, biarkanlah sampai itu aja. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Dan mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Jadi lagu saya Mungkinkah ini ya boleh dibilang 90%. Yang bagian 4-nya Irwan 10%. Tapi dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi menjadi kesatuan bang. Saya nggak tahu tuh undang-undang yang mana. Publisher itu juga menyatakan begitu bang, bahwa rangkaian tersebut satu menjadi satu bang. Jadi kalau istilah persenan mungkin di bagian kalau dinyanyikan yang nggak boleh, berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang dia atau seperti apa bang? Iya. Kalau yang saya mau begitu. Kalau memang Irwan masih mau membawakan, silakan bawa yang bagian partnya aja, bagian bridge-nya ya. Kalau saya itu silakan bawa. Karena dari song pertama sampai ref itu karya saya.
Berarti sejauh ini royalti dia tidak membayarkan ke abang atau seperti apa? Maka akhirnya abang nongol di media nih dengan somasi terbuka. Untuk siapa nih? Untuk Andre apa? Untuk abang. Enggak, Kalau kita nyanyi lah mungkin kan dari Stinky maupun Andre. Ya, dari Andre sudah jelas selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 bergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung yaitu mereka membawakan lagu mungkinkah nggak ada nggak ada pembicaraan dengan saya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu, tapi karena memang teman-teman mendorong, karena di sini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya beranikan diri untuk membuat video somasi tersebut. Tapi sebenarnya kesepakatan seperti apa sih Bang sebagai seorang pencipta lagu ya? Artinya kan pasti ketika lagu itu dinyanyikan oleh sebuah grup band, pasti itu ada kesepakatan royalti sebagaimana dan seterusnya. Sebenarnya seperti apa waktu awal menciptakan, kemudian sampai sejauh ini kan itu juga band juga ganti-ganti orang personel. Ya, untuk lagu ya, untuk lagu dari awal kan memang tidak menyangka akan menjadi seperti ini ya. Dari awal sebetulnya baik-baik saja, tapi memang secara peraturan itu kembali lagi ke direct license tadi. Jadi harus ada hak, harus ada kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarang selama itu ada izin. Ya. Di sini saya menekankan lebih kepada Andre dan Stinky aja. Nah terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video karena saya sebelumnya masih tergabung dalam Stinky. Belum lama ini kan saya rehat istirahat karena ada sakit. Nah jadi dari pihak Stinky itu bilang udah lo istirahat aja, tapi nanti ketika Stinky ada acara nanti kita kasih ada kebijakan lah, mereka kasih sedikit. Nah itu di luar dari royalti, di luar dari performing lain, hanya kebijakan dari Stinky aja. Dan itu pun juga berlaku belum begitu lama, baru ada beberapa kali. Dan secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Bang, akan bicara hak yang harus diterima kan katanya Irwan itu Stinky selalu memberikan royalti gitu kepada pengundang. Nah ini larinya maksudnya somasi ini hanya pelarangan kah atau mungkin karena ada sebab-sebab lain atau seperti apa? Ya, saya juga sempat baca, sempat lihat juga Irwan bilang selama ini Stinky memberikan itu ya jatah. Itu bukan selama ini. Jadi belum lama ini, hanya beberapa kali. Kalau selama ini saya udah nerima sejak saya keluar dari awal, dari album 678, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah album 678 saya nggak dapat apa-apa. Terus kemudian saya gabung, saya memang nggak mempermasalahkan. Nah ketika tentang dari kasus sudah naik dan teman-teman saya mendorong untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, baru saya membuat video somasi tersebut. Pas somasi ini keluar muncul video Andre ya dengan main piano dengan lagu Ika dengan gaya lainnya. Sudah lihat belum Mas? Belum lihat. Itu ada di Instagramnya dia. Ya, baru dengar aja teman bilang. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin ada maksud sindiran juga, saya nggak ngerti ya. Cuman ya, yang pasti sih saya di sini dengan adanya video ini saya berharap dari Andre dan teman-teman Stinky mungkin bersedia untuk mediasi ya. Jadi nggak hanya sekedar saya buat video tapi mereka nggak ada respon sama sekali. Saya sih berharap di sini untuk merapikan ini aja, merapikan administrasi untuk
masalah hak dalam performing right itu aja. Berarti Bang, setelah tapi somasi pas terbuka ke- memang nggak ada komunikasi Bang atau seperti apa Bang? Setelah somasi terbuka gitu di media sosial Ya. dari pihak Stinky ada komunikasi kah untuk membahas masalah ini, dan tadi belum kejawab Bang soal ini larinya mau kemana nih, larangan aja kah atau memang ada ada tuntutan soal royalti performance hari ini? Oh, sebentar ini ya, hanya larangan aja. Larangan aja berarti ya? Jadi memang saya sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Irwan untuk masalah performing right ini. Saya pernah bicara dengan Irwan untuk saya minta untuk ada direct license langsung saya. Selama ini kan nggak ada, hanya beberapa kali Irwan kasih beberapa kali event itu saya dikasih memang betul, tapi jumlahnya seperti yang sering saya katakan tadi, boleh dibilang menurut teman-teman saya juga itu tidak layak. Nah, jadi saya sempat bicara dengan Irwan, bisa nggak sih kalau kita negosiasi. Waktu saya minta nggak besar sebetulnya, ini kan angkanya sebetulnya nggak besar, saya hanya pengen ada tanggung jawab aja gitu. Nah, saya minta waktu itu hanya 2% dari setiap mereka tampil per event. Kalau dari Mas Irwan pribadi sih ya udah nggak masalah, oke, nggak apa-apa. Tetapi Irwan menanyakan kepada Nano dan Edi, dan ternyata Edi dan Nano tidak setuju dengan angka segitu. Ya itu juga sih yang membuat saya juga kenapa nggak setuju gitu. Padahal kan sebetulnya yang membayar ini bukannya Stinky atau Andre, tetapi yang membayar ini kan performing right ini yang membayar si penyelenggara itu sendiri. Nah itu saya heran, kenapa kok saya minta hak saya dari bukan mereka yang mengeluarkan uang, bukan mereka yang membayar. Di sisi lain kan yang membayar harusnya itu penyelenggara event kan. Nah tetapi mereka tetap nggak terima gitu. Mungkin mereka kurang paham atau kurang mengerti, saya juga nggak tahu ya. Yang penting saya udah ajukan seperti itu, dan teman-teman Stinky masih tetap nggak terima. Untuk saudara Andri sendiri sampai sekarang belum ada respon. Bang, tapi sejauh ini sempat nyari tahu nggak sih berapa pemasukan royalty performance right dari lagunya mungkin kah ini? Belum. Saya belum coba cari tahu. Jadi sementara saya coba untuk larangan dulu. Larangan dulu ya Bang. Nah, supaya nanti kedepannya lebih rapi lagi, itu aja. Berarti ini bukan bicara soal royalty performance right atau mungkin seperti apa, hanya pelarangan aja untuk membawakan lagu Stinky? Iya, pelarangan. Mungkin kan? Sengaja saya larang supaya nanti lebih rapi lagi dari pihak Andre atau pihak Stinky. Kita lakukan direct license tadi, jadi benar-benar jalan gitu aturannya, dari license jalan dan performing right juga di situ kelihatan gitu dilakukan. Jadi ada win-win solusi, itu aja. Jatuh tempo somasi kapan Bang? Gimana? Jatuh tempo somasi sampai kapan? Jatuh tempo somasi seperti yang saya bilang, waktunya tidak bisa ditentukan. Selama mereka nggak ada respon, ya berarti mereka kan nggak peduli. Selama mereka nggak respon, ya mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman langkah berikutnya seperti apa. Mungkin nanti ada tahap lain lagi yang lebih menguatkan pelarangan tersebut. Bang, izin konfirmasi nih Bang, kan dari pihak sana mengatakan bahwa tadi Abang bicara bahwa nunggu respon ya. Nah, tapi pihak sana mengklaim bahwa pasca dari Abang upload video somasi terbuka tersebut, pertemanan mereka dengan Abang di Instagram, di sosial media itu sudah berhenti, sudah di Abang tutup. Nah, saat dia WA Abang juga hanya sekedar dibaca saja, tapi tidak ada respon untuk membalas perihal kenapa membuat. Karena sebelumnya kan sempat ngobrol ya kan. Nah, dia kaget nih. Itu hanya Andre. Hanya Andre aja. Andre saya WA, saya telepon, nggak ada respon sama sekali. Kalau ke teman-teman Stinky masih hubungan masih baik. Cuma ini kan masalah nggak ada masalah pribadi, hanya sisi bisnisnya aja di sini. Hanya sisi untuk ya kita nggak mau narik ya dari setiap performance itu kan ada bisnisnya. Nah itu setiap pengarang lagu kan punya hak. Itu aja sih yang ditekankan di sini. Tapi penyampaian dari rekan Stinky bahwa komunikasi dengan Pak Haji Andre juga, bahwa Pak Haji Andre tidak merespon karena masih berpikir itu lagu kan berdua diciptainnya gitu. Jadi ya dia tidak merespon begitu dengan serius gitu, karena memang pencipta ini terhitungnya dua dalam lagu tersebut gitu Pak.
Enggak, memang berdua, tapi kan terbagi kan, saya 90%, Irwan 10%, gitu. Jadi di sini saya punya hak yang terkait dalam diri saya, hak intelektual. Jadi saya berani karena memang dalam aturan itu ya saya punya hak untuk melarang. Dan perihal klaim dari pihak Stinky bahwa setiap menyanyikan lagu menyanyikan lagu nikah, abang dapat kali ini saya sebut sedikit aja ke harga yang 250.000 bentar bang. Ya sekarang teman-teman bisa nilai lah dengan harga segitu apakah itu layak atau tidak. Jadi menurut teman-teman musisi lain untuk nilai segitu kan sangat nggak layak, kecil sekali. Sementara mungkin seorang Andre bisa manggung dengan band barunya Andre and Friend ya, kita tahu nilai kontraknya berapa. Begitupun Stinky juga rate-nya mungkin sekitar 50 ke atas. Ya mungkin teman-teman bisa nilai dengan Irwan kasih nominal seperti itu apakah pantas, itu aja. Respon Ada yang abang tapi gimana selama ini ketika mendapatkan Stinky masih royalti? menyanyikan lagu mungkinkah semalam dan Bang Andre membawakan instrumen mungkinkah keyboard? Ya nggak apa-apa. Kan ini kan saya baru pelarangan per 30 Desember. Mungkin belum kuat karena ada beberapa hal yang belum beberapa tahapan yang belum saya jalani. Ya nanti saya juga dengan teman-teman, saya juga didukung support teman-teman yang lebih mengerti tentang copyright, tentang peraturan segala macam. Itu saya didukung teman-teman. Nanti saya akan diskusi dengan teman-teman saya untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa supaya benar-benar video saya ini benar-benar itu benar-benar video saya itu benar-benar dia bisa lebih paham maksud dan tujuannya. Bang, tapi selama ini dapat royalti dari lagu mungkinkah berapa sih bang kalau boleh tahu bang? Dari mana? Royalti keseluruhan bang, dari mungkinkah mungkin yang masuk ke abang gitu. Dari Setelah tidak di KM Stinky. atau LMK atau dari mana? Dari keseluruhan aja bang. Dari LMKN maupun dari LMK ya, Stinky, Bang. Indonesia juga. Ya kalau dari Stinky kan tadi saya sudah bilang ya, selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500.000 per event. Per event. Per event. Oke. Ya, kalau mungkin ada beberapa kalau kayak semacam royalti dari digital segala macam itu ada, dan nilai juga ya ada. Terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan FKN, saya merasa nilainya memang kurang layak dan memang agak kurang transparan LMK dan FKN ini. Makanya teman-teman musisi lain juga sekarang lagi mencoba untuk memperjuangkan teman-teman pencipta lagu, haknya diperjuangkan. Makanya kemarin dari teman-teman aksi itu mereka sempat rapat dengan Bapak Muldoko ya selaku staf kepresidenan untuk membahas tentang performing right ini. Nah, jadi di sini teman-teman musisi, teman-teman pengarang juga punya kesempatan, punya harapan yang lebih bagus karena memang dari teman-teman aksi ini sedang memperjuangkan untuk hak yang harus diterima setiap pengarang lagu dari semua pelaku bisnis, khususnya penyelenggara event ya, karena memang yang kewajiban membayar ini penyelenggara event. Bang, kalau boleh tahu itu 250 sampai 500 itu sejak kapan bang per event itu royalti soal lagu mungkinkah? Itu tadi sejak saya rehat 2000 belum lama masih 2023. Oh 2023. Dan itu pun juga masih bisa dihitung dengan jari berapa kalinya gitu. Belum banyak karena Stinky kan saat itu masih masih ada pergantian beberapa personil kan. Nah, ketika pun saya sedang rehat, Stinky juga nggak ada kabar saya kalau mereka sedang mencari vokalis baru. Saya juga kaget, saya lihat di Instagram loh, kok ini ada audisi untuk vokalis, saya nggak dapat kabar. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka kontrak dengan label baru, itu pun saya nggak dapat kabar. Nah itu juga poin yang membuat saya berani untuk bersuara, untuk membuat video promosi tersebut. Bang, setelah pelarangan masih dapat bukti nggak sih kayak Stinky dan Andre masih bawain lagu mungkinkah?
Ada sedikit kan kemarin ya mereka Ya. tanggal 1 mereka nunggu dan itu memang mereka masih kirim ke saya, mereka masih transfer senilai 500.000 itu karena memang pelarangan ini juga seperti yang tadi saya bilang belum kuat, ada beberapa tahapan yang saya harus lakukan supaya pelarangan ini benar-benar bisa kuat. Untuk nilai yang pantas sendiri berapa sih, Pak? Misalnya nanti somasi Nilai ini yang- nggak dianggap atau seperti apa, mungkin ada konsekuensi Belum ada respon. Kalau pada respon Iya. Ada konsekuensi hukum yang berlanjut. iya, nanti saya akan komunikasi dengan teman-teman yang lebih mengerti. Ada kemungkinan saya akan didampingi kuasa hukum untuk melaporkan ke Polda. Gitu. Apabila tidak direspon. Total ada berapa lagu bang? Nilai yang pantas berapa sih, Bang? Yang memang benar-benar biar lega gitu. Kalau yang pantas itu menurut teman-teman juga ya, nilai yang pantas itu sekitar 5% dari per kontrak. Kontrak apa event, Bang? Per Event. Hasil tetap 5% yang lagi 2% itu kan permintaan saya pribadi, tapi setelah saya diskusi dengan teman-teman itu bisa kisaran 5% ke atas, mungkin 5-10%. Maksudnya kalau menegaskan misalnya dari 250 sampai 500 itu berarti dari kantong Stinky ya, bukan dari royalty beda Dari lagi. LMK. Bukan, itu Dari dari Stinky. kebijakan BM. Kalau royalty beda lagi. Beda, makanya saya berharap sebetulnya kan bukan seperti itu. Yang saya mau kan yang membayar itu si penyelenggara. Jadi Stinky nggak sama sekali nggak keluarkan uang, karena yang harus berkewajiban membayar kan penyelenggara event. Bang, seandainya pihak Stinky pengen beli lagunya secara utuh, itu jual atau gimana bang? Gimana? Lagunya pengen dibeli secara utuh, haknya apakah mau dijual atau gimana bang? Oh, Seandainya bang, dengan dibeli aja lah daripada ribut. oh. Gimana bang, kira-kira bang? Enggak sih ya, enggak ya. Saya akan tetap pegang untuk saya miliki. Karena kan mungkin kedepannya bisa untuk project berikutnya saya bisa bisa saya produksi dengan penyanyi lain atau band lain itu, jadi nggak akan saya lepas. Bang ada berapa lagu sih bang yang dilarang bang? Iya. Mungkinkah aja atau Yang dilarang sih sebetulnya yang sering dibawain, boleh dibilang ini lagu wajibnya Stinky ya. Jangan tutup dirimu dan mungkinkah, karena hanya 2 lagu ini sih yang benar-benar khasnya Stinky. Jadi kalau 2 lagu ini nggak dibawain memang agak aneh sih. Ya, itu juga saya berharap teman-teman Stinky juga mau mediasi supaya sama-sama enak lah, tidak ada solusi yang Bicara ini kan kadang-kadang di talk show sering nyanyikan dia apa sih ya, kalau yang sudah kan udah berlalu itu. Nah, jadi sejak tanggal 30 Desember itu ya mereka harus ada izin, harus ada Ya, ya. direct license buat saya. Gitu. Ada tidak ada apa? Yang pernah naik dikasih solusi. Oke. Udah. Belum. Bang, maaf bang, foto dulu bang, sekali bang. Jadi bang, Udah. ini bang. Bang, komunikasi dengan Bang Andre kembali. Baik. Komunikasi dengan Andre memang udah lama ya saya ada komunikasi. Udah lama sekali. Jadi memang udah boleh dibilang udah lose kontak. Karena di sisi lain juga Kak Haji kan sibuk. Tapi sebelum kemarin penayangan abang sudah coba kolek Bang Andre? Sudah Lewat via telepon atau chat atau seperti apa? Chat dan telepon. Saya sudah coba tapi sama sekali nggak ada respon. Dah. Oke. Ini benar ya.